Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Niko Firmansyah dengan nomor NIM 21052058. Yang terhormat, Ibu dosen dari mata kuliah pengantar kewirausahaan, Ibu Nur Hafizah MPD PhD. Pada kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan bisnis plan saya yang saya namai dengan Taiti. Baik, pertama, mengenai profil bisnis. Bidang usaha yang ingin saya dirikan adalah usaha minuman Thai tea. Dalam mana keunggulan produk dari usaha bisnis Thai tea ini pertama, cocok dengan cuaca di Indonesia. Yang kedua, modal minim tapi untungnya besar. Dan yang terakhir, keunggulan dari produk ini adalah cara pembuatan dari Thai tea yang relatif mudah. Yang ketiga dari profil bisnis, saya ingin mendirikan usaha minuman Thai tea ini dengan lokasi Jalan Cendrawasih, Kelurahan Air Tawar Barat di Kota Padang. Selanjutnya, kita masuk pada poin kedua, yaitu market share. Pada poin kali ini, yang pertama adalah target konsumen. Yang menjadi target konsumen saya dalam menjalankan usaha Thai tea adalah pertama, masyarakat yang tinggal di sekitaran Jalan Cendrawasih, kelompok Air Tawar Barat, Kota Padang. Yang kedua, anak muda atau mahasiswa, khususnya mahasiswa UNP karena dekat dengan kampus. Serta dengan kriteria semua jenis kelamin, kalangan umum, dan tidak disarankan untuk ibu hamil. Karena Thai tea memiliki risiko bagi ibu-ibu yang sedang mengandung, terutama mengandung usia hamil 7 bulan sampai 9 bulan. Yang kedua, masuk ke dalam wilayah pemasaran. Untuk wilayah pemasaran, usaha Thai tea saya terletak di Jalan Cendrawasih, Kelurahan Air Tawar Barat, Kota Padang. Dengan situasi perdagangan atau situasi persaingan yang ada pada saat ini adalah pertama, mudahnya akses untuk membuat produk yang sama seperti resep di internet dan konsumen dapat membuat produk sendiri. Yang kedua, strategi pemasaran yang sangat kompetitif. Dan yang terakhir, banyaknya usaha Thai tea yang terdapat di Kota Padang. Namun usaha Thai tea dengan berbagai macam variasi serta dengan harga yang terjangkau tidak banyak ditemukan. Sehingga pada kali ini memasarkan usaha Thai tea memiliki peluang yang sangat besar untuk meraup keuntungan. Selanjutnya kita masuk ke dalam produksi barang dan jasa. Yang pertama bahan baku. Yang kita butuhkan pertama adalah air panas. Yang kedua vanili. Yang ketiga susu kental manis. Yang keempat bubuk primer. Yang kelima susu evaporasi. Yang keenam ada teh hitam. Dan yang terakhir ada es batu. Kemudian di samping bahan baku kita juga membutuhkan alat-alat untuk memasak. Yang pertama ada panci, kompor, sudit, saringan, kain, gelas kecil, gelas biasa, dan terakhir ada sendok. Lalu masuk ke dalam proses inti dari semua usaha, yaitu adalah proses produksi. Adapun mengenai cara pembuatan Thai tea, yaitu pertama kita harus menyiapkan bahan. Bahan-bahannya adalah pertama 500 ml air panas, 1 SDT vanili, 2 SDM susu kental manis, yang kemudian 2 SDM bubuk primer, 1 kaleng susu evaporasi, daun teh hitam secukupnya, kemudian es batu. Cara pembuatan dari usaha minum Thai tea. Yang pertama, siapkan panci, tuangkan air, nyalakan api dan rebus hingga mendidih. Itu proses yang pertama. Yang kedua, kita masukkan daun teh hitam dan vanila, lalu aduk dan masak hingga mendidih. Jika sudah, maka diamkan dulu selama kurang lebih dari 3 menit. Proses yang ketiga, kita saring air rebusan dengan saringan yang sudah dilapisi dengan kain. Dan proses yang keempat, siapkan gelas kecil yang sebelumnya sudah saya sebutkan tadi, lalu masukkan 2 SDM kental manis dan 2 SDM krimer bubuk. Aduk hingga tercampur merata. Proses yang kelima, siapkan gelas biasa dan isi dengan es batu. Kemudian tuangkan isian gelas kecil tadi ke dalamnya.
dan tambahkan susu evaporasi ke dalamnya. Kemudian Thai tea siap untuk disajikan. Dan kita masuk ke dalam materi yang keempat atau sistematika yang keempat, ada pemasaran. Target konsumen ini seperti yang sudah saya sebutkan tadi adalah masyarakat yang tinggal di sekitaran Jalan Cendrawasih, Kelurahan Air Tawar, Kota Padang. Dan anak muda ataupun mahasiswa, terkhusus mahasiswa UNP yang berada di sekitaran Jalan Cendrawasih. Baik itu kelamin laki-laki, perempuan, dan disarankan untuk semua umur dan tidak disarankan untuk ibu hamil. Untuk wilayah pemasaran tentunya terletak di Jalan Cendrawasih, Kelurahan Air Tawar, Kota Padang. Kemudian untuk jumlah dan rencana produk, seperti yang sudah saya sajikan dalam layar, terdapat beberapa bahan, jumlah, harga, serta total dari anggaran biaya sementara dari produk usaha Thai Tea. Yang pertama, Thai Tea dibutuhkan sejumlah 50 buah dengan harga satuan itu 50.000. Jadi total kita butuhkan adalah Rp2.500.000. Kemudian ada kental manis kaleng dengan jumlah yang dibutuhkan itu 15 buah. Harga satuan 15.000 dan total biayanya adalah Rp225. Yang ketiga, susu evaporasi kaleng. Kita membutuhkannya sebanyak 20 buah. Dengan harga satuan 15.000, maka kita membutuhkan uang sejumlah Rp300.000. Dan yang keempat, ada air isi ulang galon 19 liter. Dalam mana kita membutuhkan ini sebanyak 25 buah dengan harga satuan 7.000. Sehingga dana yang kita butuhkan adalah Rp175.000. Selanjutnya ada cup plastik dengan volume 600 ml. Barang ini cukup banyak kita butuhkan, yaitu sebanyak 1.500 dengan harga satuan itu 900. Jadi total kita butuhkan adalah Rp1.350.000. Selanjutnya tabung gas 3 kg untuk mendukung biaya memasak itu kita butuhkan sebanyak 4 dengan harga satuan Rp30.000 dan total dana yang kita butuhkan untuk tabung gas ini adalah 120.000. Kemudian sedotan. Jumlah yang dibutuhkan itu sebanyak 500 dengan harga satuan Rp30 dan total biaya yang dibutuhkan adalah 15.000. Dari berbagai bahan yang kita butuhkan tadi, total akhir dari biaya-biaya yang harus kita kumpulkan atau harus ada adalah sebanyak Rp4.685.000. Masuk ke materi selanjutnya atau pembahasan selanjutnya, yaitu analisis persaingan dan risiko dari usaha minum Thai tea ini. Pertama, mengenai analisis persaingan, penjual Thai tea di Indonesia sangatlah banyak. Namun, penjual Thai tea dengan berbagai varian di Indonesia belum tentu menjadi tren di kalangan masyarakat atau penjual Thai tea sendiri yang ada di Indonesia. Dengan resiko usaha pertama adalah kenaikan harga bahan baku, kenaikan upah tenaga kerja, penurunan daya beli masyarakat, kerusakan peralatan, adanya pesaing baru. Itu adalah risiko-risiko usaha dari mendirikan usaha minum Thai tea. Dan yang ketiga, mengenai antisipasi risiko usaha. Pertama adalah pembelian stok bahan baku dan bahan penolong. Yang kedua, membuat kontrak dengan tenaga kerja. Dan yang terakhir, memperluas saluran distribusi pemasaran agar usaha minum Thai tea dapat berkembang dan terus lanjut ke usaha yang lebih besar selanjutnya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai aspek keuangan dari usaha minum Thai tea ini sendiri. Yang pertama kita membahas mengenai dulu biaya variabel atau mungkin biasa disebut dengan variabel cost. Di antaranya bahan-bahan yang dibutuhkan adalah Thai tea, kental manis kaleng, susu evaporasi, air isi ulang, cup plastik, tabung gas, sedotan, sewa bot, gaji karyawan. Kali ini saya akan menyebutkan atau menjelaskan secara detail keuangan-keuangan yang dibutuhkan
untuk mendukung usaha minum Thai tea ini. Pertama, Thai tea dengan jumlah 50, harga satuan 50.000, maka total yang kita butuhkan adalah 2.500.000. Bahan ini adalah bahan utama yang menjadi pengeluaran terbesar juga dari usaha minum Thai tea. Yang kedua, ada kental manis kaleng. Yang kita butuhkan adalah sebanyak 15 buah. Dengan harga satuan 15.000, kita membutuhkan dana sebanyak 225.000 rupiah. Kemudian susu evaporasi kaleng dengan jumlah 20 kaleng dengan harga satuan 15.000, kita membutuhkan dana sebanyak 300.000 rupiah. Selanjutnya, air isi ulang galon 19 liter. Kita membutuhkan 25 rupiah dengan harga satuan 7.000 dan total yang kita butuhkan adalah 175.000 rupiah. Baik, tanpa memperpanjang waktu, saya akan sebutkan total akhir dari anggaran-anggaran dana usaha minum Thai tea ini, yaitu sebanyak 6.485.000 rupiah kita membutuhkannya untuk mendukung usaha ini dapat berkembang. Itu tadi adalah biaya variabel atau variable cost yang saya sebutkan. Kemudian kita berbicara mengenai biaya tetap atau fixed cost. Dalam mana biaya tetap ini adalah berupa alat-alat atau barang-barang yang tidak akan berubah dengan seiring waktu atau barang dengan jangka waktu panjang. Yaitu seperti ada kompor gas kecil, blender, wadah besar, wadah meracik, saringan ikat, dan terakhir ada sendok. Biaya tetap ini lumayan besar karena semuanya sangat dibutuhkan dan tentu saja ini juga akan mendukung usaha minum Thai tea agar tetap berjalan. Dengan total akhir ada 19.652.000 rupiah. Masuk pembahasan terakhir. Sampai di penghujung ini saya akan menjelaskan mengenai total biaya dan serta keuntungan dari usaha minum Thai tea ini sendiri. Yang pertama adalah total biaya per bulan dengan rumusan FC tambah PSI, yaitu Rp6.485 ditambah Rp19.652. Dan total biaya per bulan dari dua ini adalah Rp6.504.653. Selanjutnya kita berbicara mengenai keuntungan. Keuntungan setiap bulan yang kita dapat adalah dengan mengkalikan 50 kali 30, lalu mengalikan dengan Rp10.000, dikurangi total biaya yang tadi saya sebutkan. Dalam mana keuntungan setiap bulan yang kita dapat adalah Rp8.495.347. Dengan begitu dapat kita simpulkan bahwasannya usaha minum Thai tea ini adalah usaha yang sangat menarik dan dengan inovasi serta kreativitas dari pengusaha sendiri, usaha minum Thai tea dapat memberikan keuntungan yang sangat banyak dan juga membuat tren-tren baru di Indonesia, terutama di kalangan pecinta makanan. Mungkin hanya itu. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.